Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada meeting Zoom kali ini di kelas MJ503 pada mata kuliah e-commerce bisnis di PJJ Manajemen. Oke, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari brand produk kami yaitu Cozy Clothes. Sebelumnya perkenalkan nama saya Amelia Yogi Safitri. Saya tidak sendiri di sini, saya bersama teman saya yaitu Nama saya Aris Mardiana. Nama saya Eva Elia Pinata. Dan nama saya Halia Umayya. selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai profil bisnis dari produk brand kami yang akan disampaikan oleh Saudara Halia. Dipersilakan. Oke, di sini ada profil bisnis dari Koji Clutch adalah fashion yang berfokus pada penjualan sweater berkualitas nyaman, desain minimalis dan elegan dengan mengedepankan gaya mode berpakaian stylish. Sweater dari Koji Clutch ini terbuat dari bahan yang lembut dan hangat, cocok untuk digunakan sehari-hari, juga untuk cuaca dingin maupun suasana santai. Selanjutnya di sini ada keunggulan dari Koji Clutch. Yang pertama dari bahan yang nyaman. Jadi Koji Clutch ini menggunakan bahan yang berkualitas tinggi seperti katun premium, wool, dan bahan thermoregulation yang menyesuaikan suhu tubuh untuk memberikan kenyamanan sepanjang hari. Yang kedua, di sini ada desain minimalis dan timeless. Desain produk mengutamakan kesederhanaan dengan potongan yang bersih dan elegan, cocok untuk berbagai kesempatan tanpa tergantung pada tren musiman. Selanjutnya ada pilihan warna yang beragam. Penawaran pilihan warna yang luas dari warna netral seperti hitam, abu-abu, dan putih hingga berwarna cerah dan pastel. Ukuran variatif. Produk Koji Clutch ini tersedia dalam ukuran dari S sampai XXL untuk memastikan kenyamanan bagi semua tipe tubuh. Selanjutnya ada keunggulan harga terjangkau dengan kualitas terbaik. Koji Clutch ini menawarkan produk dengan kualitas premium namun tetap dengan harga yang bersaing membuat terjangkau oleh semua kalangan. Selanjutnya ada layanan pelanggan yang ramah. Nah, di Koji Clutch ini menyediakan layanan pelanggan yang cepat tanggap dan ramah untuk membantu memecahkan masalah dan memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan. Selanjutnya di sini ada tren pasar dalam industri sweater, terutama dalam produk Cozy Clothes. Yang pertama itu ada permintaan untuk fashion yang nyaman atau comfort wear. Yang dimaksud dengan hal tersebut adalah dengan gaya hidup yang semakin mengutamakan kenyamanan, banyak konsumen kini memilih pakaian yang tidak hanya nyaman tetapi juga stylish. Ini tercermin dalam tren pakaian comfort wear yang mudah dipakai dan tidak membatasi aktivitas. Selanjutnya ada desain minimalis dan multifungsi. Nah, di sini konsumen saat ini lebih memilih pakaian yang simple dan multifungsi, yaitu pakaian yang bisa dipakai dalam berbagai situasi, baik formal maupun informal. Kemudian, desain minimalis juga memberikan fleksibilitas yang besar dalam menciptakan berbagai tampilan. Yang ketiga itu ada fokus pada keberlanjutan dan etika produksi, yang mana masyarakat semakin peduli terhadap keberlanjutan dan etika dalam produksi barang. Konsumen memilih produk yang ramah lingkungan seperti yang menggunakan bahan organik, wool, daur ulang, atau proses produksi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian ada juga peningkatan permintaan untuk fashion lokal, yang mana ada kecenderungan konsumen lebih menyukai produk lokal karena mereka ingin mendukung perekonomian domestik, terutama dalam fashion lokal lebih mudah disesuaikan dengan budaya dan
preferensi lokal. Dan yang kelima ini ada varian produk yang lebih personal. Nah, jadi konsumen menginginkan pakaian yang lebih personal dan mencerminkan gaya atau identitas mereka. Kustomisasi produk seperti pilih warna, ukuran, atau bahkan desain tertentu semakin digemari. Selanjutnya, ada juga tren pasar dalam e-commerce. Yang pertama, itu ada peningkatan belanja online dan e-commerce. Belanja online terus meningkat terlebih dengan semakin banyaknya konsumen yang lebih memilih kenyamanan berbelanja dari rumah. Platform seperti Shopee menyediakan kemudahan dalam berbelanja untuk produk fashion. Kemudian ada program flash sale dan diskon yang besar. Nah, di sini program diskon dan flash sale yang menawarkan potongan harga besar dalam waktu terbatas menjadi salah satu cara yang efektif untuk menarik minat konsumen dan meningkatkan volume penjualan dalam waktu yang singkat. Kemudian ada juga sosial e-commerce dan Shopee Live. Jadi menggunakan fitur live streaming seperti Shopee Live untuk promosi produk memungkinkan Cozy Coach ini secara langsung dan bertanya langsung kepada kami untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih interaktif dan menyenangkan. Kemudian influencer marketing dan endorsement. Kita mencoba untuk berkolaborasi dengan influencer untuk mempromosikan produk melalui media sosial, dapat meningkatkan visitabilitas brand dan menjangkau audiens yang lebih luas, terutama banyak konsumen yang percaya pada rekomendasi influencer. Oleh karena itu, kita mencoba bekerja sama dengan influencer. Kemudian yang kelima itu ada pengalaman belanja yang dipersonalisasi. Kemudian dengan menggunakan data dan algoritma platform e-commerce dapat memberikan pengalaman belanja yang lebih personal, mulai dari rekomendasi produk hingga promosi yang relevan bagi setiap konsumen. Dan yang keenam ini ada peningkatan pembayaran digital. Nah, yang mana kemudahan dalam pembayaran digital ini dapat diakses melalui e-wallet, kartu kredit, dan transfer bank, meningkatkan kenyamanan bagi konsumen dalam menyelesaikan transaksi. Oke, selanjutnya di sini ada perubahan perilaku konsumen terkait produk Koji Clothes. Yang pertama ada kebutuhan akan kenyamanan dan multifungsi, di mana konsumen lebih mengutamakan kenyamanan dan fungsionalitas dalam memilih pakaian. Sweater dari Koji Clothes ini digunakan untuk berbagai kegiatan baik di rumah ataupun di luar. Nah, yang kedua, di sini ada kesadaran terhadap bahan dan berkelanjutan, di mana konsumen semakin peduli dengan dampak lingkungan dari produk yang mereka beli. Memilih produk yang menggunakan bahan organik, ramah lingkungan, dan memiliki jejak karbon rendah. Nah, yang ketiga, di sini ada tren fashion dan personal branding, di mana pakaian bukan hanya tentang kenyamanan, tetapi juga cara konsumen mengekspresikan identitas dan gaya mereka. Desain yang sederhana namun elegan dari Koji Clothes yang mendukung konsumen dalam mengekspresikan diri dengan cara yang stylish. Nah, yang keempat, pengaruh harga dan diskon, di mana harga yang kompetitif dan penawaran diskon menarik saat mempengaruhi keputusan pembelian, konsumen lebih cenderung membeli pada saat promo atau penawaran khusus. Yang kelima, di sini ada belanja online, di mana konsumen kini lebih suka berbelanja online karena praktis dan mudah, terutama dengan kemajuan dalam sistem pembayaran dan pengiriman. Dan yang terakhir, adaptasi terhadap perubahan cuaca, di mana sweater yang nyaman dan fleksibel menjadi pilihan utama bagi konsumen ingin tetap hangat di cuaca dingin. Koji Clothes ini menawarkan produk yang mampu menyelesaikan kebutuhan ini. Selanjutnya yaitu ada tinjauan strategi pesaing yang sukses dan mungkin bisa kita aplikasikan ke Cozy Clothes. Yang pertama itu ada brand dari Uniqlo. Nah, dia itu fokusnya pada kenyamanan dan desain multifungsi dengan bahan berkualitas atau menggunakan teknologi yang bernama heat tech.
Nah, dia tuh berhasil menarik konsumen dengan pakaian yang nyaman dan dapat digunakan sepanjang hari. Untuk itu, kita aplikasikan ke Cozy Clothes yang fokus pada sweater berbahan premium yang nyaman dan multifungsi untuk berbagai kegiatan. Yang kedua, ada brand dari Patagonia. Patagonia ini menggunakan bahan yang ramah lingkungan seperti katun organik, wool daur ulang, dan etika produksi. Nah, Patagonia berhasil menarik konsumen yang peduli terhadap keberlanjutan dan dampak lingkungan. Sehingga ini bisa kita aplikasikan juga ke Cozy Clothes dengan menggunakan bahan ramah lingkungan seperti katun organik atau wool yang bersumber secara etis. Yang ketiga ada H&M. Nah, strateginya itu dengan memanfaatkan influencer dan social commerce untuk pemasaran melalui media sosial. Dan ternyata dia berhasil juga untuk meningkatkan brand awareness dan penjualan melalui pemasaran digital. Kita bisa mengikuti dari H&M dengan bekerja sama dengan influencer lokal dan menggunakan Shopee Live untuk promosi produk sweater kita. Nah, brand yang keempat itu ada Zalora. Zalora ini mengadakan flash sale dan penawaran diskon besar pada event-event besar. Berhasil meningkatkan penjualan dengan penawaran waktu terbatas. Untuk itu, Cozy Clothes juga mengikuti Zalora dengan mengadakan flash sale pada event-event besar e-commerce seperti contohnya Shopee 11.11 atau Shopee dengan angka cantik untuk meningkatkan penjualan. Yang kelima ada namanya Cotton Ink brandnya. Strateginya menyesuaikan desain produk dengan tren dan budaya lokal Indonesia dan berhasil menciptakan produk yang relevan dengan selera pasar lokal. Sehingga kita juga mengaplikasikan ke Cozy Clothes dengan mendesain sweaternya menyesuaikan dengan warna, motif, dan bahan yang lebih disukai oleh konsumen yang ada di Indonesia. Oke, next slide. Baik, selanjutnya ada segmentasi pasar. Berikut segmentasi pasar. Yang pertama, rentan usia 18 tahun hingga 35 tahun. Segmen pasar utama Cozy Clothes adalah konsumen muda, terutama yang berusia antara lain 18 hingga 35 tahun. Kelompok usia ini cenderung aktif dalam berbagai kegiatan, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Yang kedua ada status sosial dan ekonomi. Konsumen dari segmen ini umumnya memiliki daya beli menengah ke atas. Mereka cenderung mencari produk dengan harga yang wajar, namun tetap mengutamakan kualitas dan desain yang baik. Yang ketiga, kecenderungan untuk pembaruan. Konsumen muda sangat dipengaruhi oleh tren fashion yang terus berubah, sehingga mereka cenderung mencari produk-produk terbaru yang bisa membuat mereka tetap up to date. Yang keempat, minat dan hobi. Konsumen dalam rentang usia muda sangat memperhatikan kenyamanan pakaian, baik untuk digunakan di rumah maupun saat beraktivitas di luar rumah. Next. Selanjutnya ada pemilihan platform commerce. Di sini kelompok kita atau butik kita memilih platform Shopee karena Shopee merupakan platform yang menawarkan berbagai keuntungan bagi penjual pakaian, termasuk jangkauan pasar yang luas, fitur promosi yang efektif, kemudahan pengelolaan toko, serta alat analitik yang membantu meningkatkan penjualan dengan biaya transaksi yang kompetitif dan fitur keamanan yang terjamin. Shopee menjadi pilihan yang sangat baik untuk memulai dan mengembangkan bisnis pakaian secara online. Next. Strategi pemasaran. Yang pertama, analisis pasar dan target pasar. Untuk menyasar konsumen yang tepat,
penting bagi Koji Clothes untuk melakukan analisis mendalam mengenai audiens mereka. Hal ini melibatkan identifikasi kelompok yang lebih spesifik, seperti pekerja jarak jauh atau konsumen yang peduli terhadap keberlanjutan. Yang kedua, optimalisasi toko di Shopee. Toko online di platform seperti Shopee harus dirancang agar menarik dan mudah diakses. Yang ketiga, strategi harga dan promosi. Menawarkan harga yang kompetitif sambil mempertahankan kualitas tinggi adalah hal yang sangat penting. Diskon besar, flash sale, atau penawaran building dapat digunakan untuk menarik perhatian konsumen dan memberikan nilai lebih. Yang keempat, konten visual dan deskripsi produk. Visual yang menarik dan deskripsi produk yang jelas sangat penting dalam pemasaran online. Yang kelima, strategi pemasaran di Shopee. Menggunakan fitur Shopee Live untuk melakukan promosi secara langsung dapat memberikan pengalaman belanja yang lebih interaktif bagi konsumen. Yang keenam, promosi melalui media sosial. Media sosial adalah saluran yang sangat penting untuk meningkatkan brand awareness dengan menggunakan influencer atau selebriti media sosial. Yang ketujuh, layanan pelanggan. Layanan pelanggan yang responsif dan efektif sangat penting untuk menciptakan pelanggan belanja yang positif. Yang kedelapan, evaluasi dan pengembangan. Evaluasi berkala terhadap strategi pemasaran yang telah diterapkan sangat penting untuk menilai aktivitasnya. Koji Clothes memiliki slogan tersendiri, yaitu hangatkan gayamu dengan Koji Clothes. Next. Dan untuk selanjutnya di sini untuk produk kami Koji Code sendiri memiliki keunikan produk dan diskon serta penawaran terkait dengan keunikan produk sendiri. Sweater yang bisa ditransformasi. Kemudian sweater dengan teknologi anti bau dan mikroba. Jadi, teknologi anti bau atau anti mikroba pada sweater dapat menjaga produk tetap segar lebih lama meskipun digunakan dalam jangka waktu yang lama. Fitur ini sangat bermanfaat bagi konsumen yang beraktivitas panjang dan tidak selalu memiliki waktu untuk mencuci pakaian setiap hari, karena memberikan kenyamanan tambahan dalam pemakaian jangka panjang. Kemudian, sweater berbahan thermoregulation. Nah, sweater dengan fitur thermoregulation ini mampu menyesuaikan suhu tubuh dan memastikan kenyamanan dalam berbagai kondisi cuaca. Fitur ini sangat ideal bagi konsumen yang sering berpindah-pindah tempat dan beraktivitas di luar ruangan dalam cuaca yang dapat berubah-ubah. Dengan demikian, produk kami ini menawarkan kenyamanan sepanjang hari, baik di cuaca panas maupun cuaca yang dingin. Kemudian, kompartemen khusus untuk gadget. Dengan semakin tingginya ketergantungan pada produk Koji Clothes, produk kami dilengkapi dengan kompartemen khusus untuk menyimpan ponsel atau tablet. Fitur ini memberikan kenyamanan tambahan, terutama bagi konsumen yang sering beraktivitas di luar dan memerlukan tempat penyimpanan praktis untuk perangkat mereka. Kemudian ada juga koleksi kostumisasi eksklusif. Nah, jadi Koji Clothes juga menawarkan pilihan untuk kustomisasi produk, memungkinkan konsumen untuk menambah elemen personal pada pakaian mereka seperti memilih warna atau menambahkan nama. Opsi custom ini memberikan pengalaman belanja yang lebih unik dan personal untuk memperkuat ikatan antara brand dan konsumen. Dan kemudian untuk diskon dan penawaran yang kami lakukan kepada
konsumen ini, yaitu dengan memberikan diskon musiman. Nah, apa nih yang dimaksud dengan diskon musiman ini? Yang pertama, kami memberikan diskon pada musim-musim tertentu seperti musim liburan atau perayaan besar dapat menjadi cara yang efektif untuk menarik perhatian konsumen. Penawaran diskon musiman ini juga memberikan kesempatan kepada konsumen untuk membeli produk dengan harga yang lebih terjangkau yang dapat mendorong mereka untuk berbelanja lebih banyak. Kemudian ada penawaran bundling. Nah, penawaran bundling ini di mana konsumen dapat mendapatkan potongan harga membeli lebih dari satu produk adalah strategi yang kami gunakan untuk meningkatkan volume penjualan. Penawaran ini dapat memberi inisiatif kepada para konsumen untuk membeli lebih banyak produk sekaligus menciptakan kesan nilai tambah bagi pembeli. Nah, kami juga di sini memanfaatkan flash sale. Nah, flash sale ini adalah cara kami untuk menawarkan produk dengan harga diskon besar dalam waktu terbatas. Dengan menciptakan rasa urgensi, flash sale dapat mendorong konsumen untuk segera melakukan pembelian. Strategi ini efektif untuk meningkatkan penjualan dalam waktu yang singkat serta menciptakan hype di sosial media. Kemudian ada juga promo pembelian pertama. Nah, di sini memberikan penawaran khusus seperti diskon bagi konsumen yang melakukan pembelian pertama dapat membantu menarik konsumen baru. Kemudian juga ada loyalty program dan referral. Nah, di sini program loyalitas memberikan insentif bagi konsumen yang terus membeli produk Koji Cloud seperti poin yang dapat ditukar dengan produk atau diskon. Kemudian ada juga giveaway dan konten di media sosial. Giveaway atau konteks di media sosial ini adalah cara yang efektif untuk kami meningkatkan interaksi dengan audiens. Dengan mengadakan aktivitas seperti ini, Koji Cloud dapat memperkenalkan produk-produk baru untuk memperluas jangkauan pasar serta membangun komunitas yang lebih efektif dan loyal di platform sosial media. Sekian presentasi dari produk kami yaitu Cozy Clothes. Diharapkan bagi konsumen dapat menyukai dan juga membeli beberapa produk dari kami. Oke, dari saya sekian dan dari kelompok kami pun sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.